Ya, Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Pak Azam, saya kasih kesempatan Pak Azam menanggapi yang tadi sempat terpotong, dan kemudian bagaimana kesiapan tim TPWA ini menghadapi sidang yang pihak Jokowi ingin dipercepat begitu, agar memang konfliknya selesai lah sudah. Konteksnya begini, saya kemarin itu sempat kecewa juga. Harusnya Pak Jokowi itu hadir. Walaupun iya sudah ada penasihat, tapi kalau dari kita semua hadir, itu kekecewaan kita, gitu loh ya. Yang terbiasa terjadi berapa kali kita mengajukan gugatan kan nggak pernah hadir Pak Jokowi. Yang janjinya akan membawa itu ke persidangan ijazahnya, tapi kan semua itu nggak pernah hadir. Dan itu fakta nggak bisa dibantah. Mau dibantah dengan cara apa? Yo nggak bisa. Itu semua ada dokumentasinya. Nah, kembali pada Perkap. Perkap itu di pasal 316 2009 itu sampai 33 itu demi kepastian hukum yang berkeadilan. Kalau ada bahasa demi kepastian hukum yang berkeadilan yang dibuat sendiri oleh Kapolri atau Polri gitu loh ya. Ya harusnya kan kami berharap ada kepastian yang berkeadilan. Nah, untuk itu bukan cuma sekedar memperlihatkan ijazah. Yang ijazah ini sudah beredar lama. Seperti halnya Sandi Utama itu tanggal 1 bulan 4 2005 yang akhirnya diupload kemana-mana, yang akhirnya ditangkap sama Roy Suryo. Akhirnya itu yang terjadi gitu loh. Harusnya Sandi itu ditarik juga jadi tersangka. Mengedit juga pasal 3235, kenapa ada hak yang istimewa? Ini perbedaannya secara hukum gitu loh ya. Termasuk kemarin kita Prof, Pak, kita bicara KUHP aja lah 108 ayat 1. Melapor ditolak. Loh, apa alasannya? Perintah dari atasan, pimpinan. Saya sampaikan, waktu ada kan? Saya sampaikan di dalam itu. Kenapa itu ditolak? Ya memang karena konteksnya beliau juga bilang ini urusan ijazah bukan urusan itu. Iya benar. Nah itu nggak boleh. Itu diskriminasi namanya. Bagaimana orang mau melapor ditolak? Alasannya itu pimpinan. Loh kok begini? 2 pelapor, 3 pelapor ditolak semua. Makanya saya minta kemarin itu waktu gelar perkara. Boleh nggak? Jawab dulu. Oh ya boleh nanti ke SPKT. Nah sudah, saya bilang itu nggak boleh Prof, menolak begitu. Ini diskriminasinya kan kelihatan. Nah itu salah satunya. Jadi kepastian hukum atas asas keadilan itu yang ditulis di Perkap itu dengan permintaan pembanding 13 itu juga harus ditunjukkan. Tapi dengan alasan begitu ya kita mau bilang apa? Walaupun iya, Polda lebih maju daripada Mabes Polri gitu loh ya. Lebih maju. Kalau Mabes Polri kemarin kita mengajukan gelar perkara khusus juga hadir kan ya? Waktu yang Mabes Polri, ya, saya kebetulan yang nulis surat, saya justru gak hadir, ada di situ cuman Bang Egy karena pakai kursi roda memaksakan, silakan untuk laporannya Bang Egy itu. Tanggal 9 bulan 12 tahun 2004 yang akhirnya tidak dilanjutkan, penyelidikannya itu dihentikan. Penyelidikan dihentikan, harusnya diselesaikan dulu baru SP3 gitu loh. Nah, ini kadang-kadang salah kaprah. Ya, itu yang poin yang paling penting, bahwa ijazah itu sama dengan yang beredar, nggak ada bedanya, sama. Saya pikir ada perubahan tuh apa, pakai kacamata juga, ada kumis, sama semua. Nah, itulah yang akhirnya sama Roy Suryo CS RRT itu diteliti secara ilmiah. Lah mereka kan punya keilmuan tentang itu, maka diteliti. Setelah diteliti, baru diinikan. Nah, sekarang saya sempat pernah bilang juga di salah satu stasiun televisi juga, bahwa Pak Asep itu sebagai Kapolda nggak boleh dong ngomong telah mengedit 8 tersangka. Lu dari mana dia tahu? Wah itu bahaya saya bilang. Seorang jenderal bicara begitu. Apalagi Kapolda nggak boleh begitu. Menjustifikasi itu nggak boleh. Oke. Saya kira Baik. itu aja. Baik, ini apa namanya kesiapan belum? Kesiapan menuju sidang Nah, seperti siap apa? ya kita siap. Oh, gelar perkara aja kita datang kok. Belum waktunya kita datang. Apalagi soal nanti proses perkara. Justru yang nggak siap Pak Jokowi tidak hadir. Harusnya didukung Apa alasannya oleh Bang penasihat Yakub, hukum Pak Jokowi untuk tidak hadir hadir? Dan juga, apa pesannya? menikmati Silakan. suasana di situ. Harusnya Dijawab begitu. langsung nih Pak Azam sama Bang Yakub. Ya bagaimanapun ini kan permasalahan hukum. Kami sebagai kuasa hukum sudah diberikan kuasa, jadi sah-sah saja untuk kami yang hadir. Itu dari awal sudah kami sampaikan selalu. Kalaupun ada narasi seakan-akan Pak Jokowi Semua hadir. dapat kuasa. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mungkin kita sudah yakin bahwasanya ijazah Jokowi yang ditanyakan masyarakat saat ini ya memang benar-benar palsu karena memang sudah terbukti di persidangan. Jadi teman-teman, kata mereka di sini itu teman-teman ya, PKI tidak ada istilah malu karena memang betul telah membela ijazah Jokowi. Nah, jadi selagi penegak hukumnya membela JKW, bukan penegak hukum keadilan dan kebenaran, maka tidak mungkin cepat selesai. Ya, betul sekali pernyataan salah seorang masyarakat ini, karena kalau misalnya para penegak hukum ini tidak membela ataupun membela Jokowi ini dengan kasus ijazahnya yang telah dia perbohongi dan telah dia tipu, maka
jangan kita pernah mengharapkan Jokowi akan diadili dan masalah ini akan terselesaikan, karena sedangkan penegak hukumnya saja masih saja membela dan melindungi ijazah Pak Jokowi ini. Nah, jadi teman-teman, mungkin saja kita sudah mengetahui bahwasanya Jokowi itu beserta para penegak hukum itu memang sudah bersengkongkol ya, karena mereka itu para penegak hukum ini telah diberikan sogokan dari Jokowi, makanya mulut mereka tidak bisa memihak dengan kejujuran ya, melainkan dengan kebohongan. Nah, jadi jangan kita pernah mengharapkan bahwasanya masalah ini akan cepat selesai. Makanya kita sebagai penegak hukum itu sebenarnya wajib mengikuti tugas masing-masing untuk supaya masalah ini bisa terselesaikan. Nah, kemudian teman-teman, pecat, hukum cabut hak jabatan dan fasilitas yang pernah disandangnya sebagai presiden 2 periode karena melakukan perlakuan penipu rakyat berbohong. Jadi semua yang telah diambil Jokowi waktu menjabat dulu ataupun semua titipannya itu supaya dicopot dan digantikan dengan orang yang baru dan yang bisa. Bukan seperti Jokowi ini yang hanya haus dengan kekuasaan tersebut. Nah, kemudian teman-teman, memang paling laknat kejahatannya dilindungi oleh aparat kepolisian. Ya, karena aparat kepolisian ini juga memang sangat ingin membela dan melindungi ijazah Pak Jokowi tersebut karena memang titipan Pak Jokowi dulu waktu menjabat sebagai presiden. Nah, kemudian teman-teman, pembohong alias berdusta memang begitu apa yang diucapkannya tak mungkin ditepati. Ya, betul sekali. Memang pembohong itu ya alias pendusta itu memang begitu, yang dia pikirkan terus adalah suatu kebohongan. Semua janji ataupun omongannya tidak akan ditepati teman-teman, karena memang betul ya. Kalau sudah dikatakan seorang pembohong itu ataupun sudah ada dalam jiwa kita seorang pembohong, maka apa yang kita lakukan ke depannya itu selalu saja tidak ada yang asli atau hanya kebohongan saja yang ada dalam pikiran kita itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, yang mereka katakan juga di sini itu siapa yang bisa membersihkan kepolisian karena TNI tumpul nggak ada bukti hasil untuk menjaga negara ini. Ya, betul sekali. Semua sebenarnya para penegak hukum itu bukan hanya kepolisian, melainkan seluruh para penegak hukum di Indonesia itu sudah dibodohin oleh Pak Jokowi. Makanya kita sebagai penegak hukum itu wajib melaksanakan tugas sesuai dengan aturan, bukan untuk membela dan memihak dengan kebohongan Pak Jokowi ini. Ya, karena kelakuan Pak Jokowi ini sebenarnya melanggar aturan, ya. Makanya negara ataupun masyarakat Indonesia tidak akan lelah untuk menanyakan kepada mengapa tidak diadili Pak Jokowi ini, padahal masih banyak sekali yang masih ingin membohongi dan membongkar ijazah ini. Nah, kemudian teman-teman, manusia pembohong sudah dikunci mulutnya dengan Tuhan. Ya, kejahatan kepolisian sudah sangat luar biasa di negara ini. Ya, betul sekali, apalagi Kapolri, ya. Semua yang dilakukan Kapolri ini memang betul sangat menjijikkan dan memuakkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi percaya dengan Kapolri tersebut karena semua yang telah dia perbuat itu hanyalah untuk melindungi Jokowi. Nah, kemudian teman-teman, aneh di sidang Solo sebagai saksi tidak mau hadir, tapi kalau di Makassar dengan semangat menggebuk-gebuk orasi di partai PSI. Ayo coba jawab para termul dan pengacara, di mana nurani Anda. Nah, jadi kasus ijazah ini jangankan orang yang punya pendidikan, rakyat awam saja tidak percaya semua yang telah diperbuat Pak Jokowi tersebut. Jadi teman-teman, makanya negara kita tidak pernah maju-maju sebenarnya karena para penegak hukumnya itu memihak juga dengan kebohongan dan tidak pernah memihak kepada rakyatnya sendiri. Nah, kemudian teman-teman, karena masalah ini masih belum terselesaikan, maka
kita minta kepada para penegak hukumnya untuk mengikuti yang sangat adil saja, jangan pernah memihak dengan kebohongan ya, karena kebohongan itu membawa kita ke dalam neraka, karena ada juga suatu karmanya nanti. Jadi semoga semua termul yang makan uang sogokan dari Pak Jokowi supaya bisa sadar, bisa mengembalikan itu kepada Pak Jokowi dan mengatakan yang sejujurnya tentang kasus ijazah ini, biar masalah ini bisa terselesaikan dengan cepat dan maju terus negara Indonesia. Jadi teman-teman, Yakub jadi termul, dasar penjilat si Mulyono harus bertanggung jawab di persidangan. Kalau bisa paksa orang pembohong, ini manusia pengecut. Jadi teman-teman, saya sebagai rakyat bisa tahu dan sudah jelas bukti ijazah palsu itu adalah tidak berani hadir di pengadilan, padahal sudah berjanji dan selalu ingkari. Ya, betul sekali salah seorang masyarakat ini memang sangat betul pernyataannya di bawah ini, karena ya mungkin dalam suatu pengetahuannya itu Pak Jokowi itu sebenarnya memang tidak mempunyai ijazah, makanya tidak pernah hadir di persidangan. Walaupun sudah berjanji namun dia tetap ingkari. Ya, karena mungkin saja takut untuk di persidangan. Apalah yang dia pertunjukkan di depan persidangan, sedangkan dia sendiri tidak mempunyai ijazah. Ya, itulah hal memalukan, dan juga kalau sudah terbukti tidak mempunyai ijazah langsung diseretkan saja ke dalam penjara. Karena Pak Jokowi ini memang betul-betul kelakuannya ini sudah melebihi batas di negara Indonesia, sehingga aturan semua sudah berantakan hanya karena gara-gara Pak Jokowi ini, dan membuat negara kita jadi amburadul hanya karena gara-gara Pak Jokowi tersebut. Ya, jadi makanya Pak Jokowi itu selalu memberi janji dan tidak pernah ditepati ataupun selalu diingkari, karena memang betul tidak mempunyai ijazah. Apalah yang dia tunjukkan di depan persidangan nanti kalau memang betul tidak mempunyai ijazah. Jadi teman-teman, mungkin saja itu yang dilakukan Jokowi saat ditanyakan ijazahnya, teman-teman.